Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 966 Usaha patungan Feng Yu kembali ke hotelnya setelah meninggalkan universitas. Dia perlu memikirkan rencana yang sangat mudah untuk membuat Zhou Kexin pergi untuk pemeriksaannya. Jika semuanya gagal, dia hanya bisa menipunya. Setelah makan sesuatu, Li Mingde masuk. Manajer Feng, rapat sudah selesai, dan ada penerbangan ke kota Bing malam ini. Apakah kamu ingin kembali bersama? Bukankah aku sudah memberitahumu untuk istirahat di sini selama beberapa hari? Kamu jarang mengambil liburan dan istirahat. Sudahlah. Saya khawatir tentang perusahaan. Selain itu, saya tidak suka orang-orang itu. Selain minum dan bermain mahjong, tidak ada yang bisa dilakukan di sini selama musim dingin. Di sini terlalu dingin. Li Mingde tidak terbiasa dengan iklim di Shanghai dan merasa lebih nyaman di kota Bing. Kamu harus istirahat tahun ini. Perusahaan telah memberi Anda hari libur setiap tahun, tetapi Anda tidak pernah menggunakannya. Jika Anda tidak mengambil istirahat, anak buah Anda tidak akan berani pergi berlibur. Setelah proposal usaha patungan ini selesai, Anda akan pergi berlibur bersama istri Anda. Pergi dan berlibur di beberapa resort pulau selama setidaknya 2 minggu, dan saya akan tetap di kota Bing. Dengan saya di sekitar, semuanya akan baik-baik saja di perusahaan. Apa gunanya memberi staf hari libur jika semua orang tidak mengambil hari libur karena Li Mingde? Ya, hari libur dapat ditukar dengan uang tunai, tetapi staf di perusahaan mesin kota Bing tidak kekurangan uang. Mereka tidak akan peduli dengan jumlah kecil penggantian ini. Baik, saya selalu ingin mengunjungi Provinsi Selatan. Saya mendengar ini adalah musim terbaik untuk berkunjung ke sana. Ketika semuanya selesai, saya akan membawa keluarga saya keluar untuk berlibur. Li Mingde tertawa. Mereka mengemasi barang bawaan mereka dan menaiki penerbangan malam kembali ke kota Bing. Setelah mendarat, Feng Yu dan Li Mingde tidak kembali ke rumah. Sebaliknya, mereka pergi ke perusahaan mesin kota Bing, karena semua manajemen puncak sedang menunggu Li Mingde. Mereka masih mendiskusikan proposal joint venture tidak bisa memutuskan mana yang akan digunakan. Setiap proposal memiliki pro dan kontra. Manajer Feng, manajer Li. Li Dafu adalah orang pertama yang melihat Feng Yu dan Li Mingde dan berdiri untuk menyambut mereka. Staf lainnya juga berdiri untuk menyambut mereka, tetapi mereka semua menyapa Li Mingde terlebih dahulu. Semua orang di ruang rapat tahu Feng Yu adalah pemegang saham utama perusahaan. Namun, Li Mingde masih lebih dihormati di perusahaan. Ada 2 kursi tersisa di ruangan itu, dan Li Mingde duduk di kursi di samping kepala meja. Feng Yu duduk di kepala meja dan mengetuk meja. Mari kita mulai rapatnya. Li Dafu, ceritakan tentang situasi saat ini. Li Dafu menjelaskan kemajuan mereka saat ini dan 3 proposal. Kami tidak bisa memutuskan proposal mana yang akan digunakan dan tidak bisa mendapatkan kesimpulan apapun bahkan melalui voting. Itu sebabnya kami membutuhkan Anda semua untuk membuat keputusan. Li Tua, apa pandanganmu tentang ini? Feng Yu meminta Li Ming. Manajer Feng, Andalah yang mendirikan usaha patungan ini dan harus memikirkan proposal. Anda lebih baik dalam hal usaha patungan, dan Anda adalah pemegang saham utama perusahaan. Seharusnya kamu yang memutuskan. Li Mingde tertawa. Saat dia menjawab, pada saat yang sama, dia memberitahu yang lain bahwa Feng Yu, yang mendapatkan kesepakatan ini dan mengingatkan mereka bahwa dia adalah pemegang saham utama. Mereka tidak boleh menyinggung perasaannya. Li Mingde memandang wakil manajer umum yang mengawasi mesin pertanian dan berpikir. Kamu harus belajar dari Li Dafu. Dia sebelumnya seorang bos, dan lihat sikapnya terhadap Feng Yu. Jika manajer Feng memutuskan untuk mendukungnya di masa depan,
Anda akan tetap berada di posisi Anda saat ini sampai Anda pensiun. Saya hanya menyarankan usaha patungan ini, dan masih membutuhkan Anda semua untuk mengajukan proposal. Old Who, apakah pemerintah kota memiliki sesuatu untuk dikatakan tentang ini? Kota mendukung usaha patungan ini dan dapat menerima ketiga proposal tersebut. Perusahaan dapat memutuskan proposal tersebut. Feng Yu mengangguk. Jika Pemkot bisa menerima salah satu dari ketiga usulan tersebut, akan lebih mudah mengambil keputusan. Li Tua, beritahu kami pandanganmu. Anda adalah manajer umum perusahaan dan akrab dengan operasi perusahaan. Anda harus membuat keputusan. Feng Yu menatap Li Mingde lagi. Li Mingde dapat memberitahu Feng Yu tertarik untuk mendengar pandangannya dan tersenyum. Saya pikir kita bisa memiliki proposal keempat. Semua orang di ruangan itu tercengang. Kami bahkan tidak bisa memutuskan dengan 3 proposal, dan Anda mengusulkan yang keempat. Phong Yu Mementen Li Ming. Usulan keempat, beritahu kami tentang hal itu. 3 proposal sebelumnya memiliki pro dan kontra. Mengapa kita tidak menggabungkan kelebihan dari ketiga proposal tersebut? Pertama, pihak lain paling tertarik dengan model rusa oriental kami, dan kami dapat menjual model ini kepada mereka untuk dibagikan. Setelah itu, kami dapat mengizinkan mereka untuk menggunakan teknologi terbaru kami dengan biaya tertentu. Ini adalah sama untuk sisa model mobil. Jika kita menggunakan proposal ini, kita bisa mendapatkan lebih dari 50% dari perusahaan patungan ini. Feng Yu mengangkat alisnya. Ini adalah proposal yang bagus, tetapi tidak akan mudah untuk membujuk pihak lain. Kirilenko bukan orang bodoh. Proposal ini akan menurunkan keuntungannya, dan dia mungkin tidak setuju dengan itu. Kirilenko tertarik pada semua model mobil Songjiang Motors dan bersedia memberi kompensasi lebih banyak uang kepada perusahaan mesin kota Bing. Akan lebih baik jika dia bisa mendapatkan peningkatan teknologi secara gratis. Kirilenko mungkin tidak mau menerima proposal ini jika dia harus membayar biaya otorisasi untuk menggunakan teknologi yang ditingkatkan di masa depan. Li Dafu mengerutkan kening dan berkata, Manajer Li, saran Anda bagus, tetapi apakah pihak lain akan menerima persyaratan ini? Kita harus bernegosiasi dengan mereka dulu. Kami akan diuntungkan jika mereka menerimanya, tetapi bahkan jika kami ditolak, kami juga akan tahu apa yang mereka inginkan, dan menyesuaikan persyaratan kami. Li Mingde berkata dengan licik. Staf manajemen puncak lainnya saling memandang dan mengangguk. Mereka akan menggunakan proposal ini untuk bernegosiasi dengan pihak lain terlebih dahulu dan melihat di mana batas mereka. Akan luar biasa jika proposal ini lolos. Manajer Feng, Anda akrab dengan orang Rusia itu, Kirilenko, kan? Apakah Anda pikir dia akan menerima proposal ini? Li Mingde menatap Feng Yu. Aku tidak tahu, tapi saya tidak akan berpartisipasi dalam negosiasi ini. Taihua Trading memiliki banyak kerja sama dengan Kirilenko, dan ada konflik kepentingan. Saya berharap kalian semua sukses dalam negosiasi ini. Staf manajemen puncak tidak khawatir Feng Yu akan disuap oleh Kirilenko dan membocorkan proposal perusahaan kepadanya. Bagaimanapun, Feng Yu adalah pemegang saham utama perusahaan. Jika negosiasi ini gagal, dia akan menderita kerugian paling besar. Li Mingde menunjuk 3 wakil manajer umum untuk menjadi bagian dari tim negosiasinya. Selama bertahun-tahun, Li Mingde telah mengalami banyak negosiasi bisnis. Dengan Li Dafu di tim, mereka memiliki peluang bagus. Keberhasilan perusahaan harus bergantung pada hasil negasi ini. Bab 967 Performa mobil kecil Fu Guangzheng tahu Feng Yu tidak berpartisipasi dalam negosiasi dan memutuskan untuk tidak bergabung. Kirilenko juga tidak bergabung dan mengirim anak buahnya sebagai gantinya. Anak buahnya lebih baik dalam negosiasi dibandingkan dengan dia. Ketika negosiasi dimulai, Feng Yu pergi ke R&D untuk melihat spesifikasi mobil murah tersebut. Sebuah prototipe yang terlihat seperti Suzuki Alto diparkir di pusat R&D. Itu tidak jelek,
Tapi Feng Yu lebih suka desain Cherokee atau Fiat Panda. Dengan desain ini, tak heran jika manajemen Puncak tidak percaya diri dengan mobil kecil. Apa cc mobil ini? Feng Yu membuka pintu dan duduk di kursi pengemudi. Tidak terlalu sempit, dan orang di bawah 1,8 meter masih bisa mengendarainya, dan yang sekitar 1,7 meter akan nyaman di dalamnya. 1L, dan menggunakan mesin 3 silinder. Ini mirip dengan mesin sepeda roda 3 bermotor kami dan menggunakan beberapa teknologi dari traktor kami. Tenaganya rendah dan memiliki kebutuhan yang tinggi di jalan. Kepala insinyur menjelaskan. Sepeda motor 1L atau bahkan sepeda motor 300cc dapat bergerak di segala jenis permukaan jalan. Tapi ketika diubah menjadi mobil, itu tidak cukup. Chief Engineer menambahkan, performa mobil ini lebih rendah dari minivan Aviation Factory milik Bing City dan Charade milik Daihatsu. Tentu saja biaya produksi mobil ini juga lebih murah. Berapa kecepatan tertinggi mobil ini? Feng Yu bertanya. Ini adalah faktor penting. 125 mil per jam, tapi kami tidak menyarankan mengemudi lebih dari 80 mil per jam. Bodinya terlalu ringan, dan penanganannya akan buruk jika berjalan terlalu cepat. Mobil ini hanya cocok untuk dikendarai di dalam kota karena jalan di dalam kota cukup pendek. Feng Yu mengangguk, dan ini mirip dengan apa yang dia bayangkan. Dia bahkan bisa mendorong mobilnya sendiri. Mobil ini terlalu ringan. Meski harga bensin saat ini masih rendah, konsumsi bahan bakar tetap menjadi faktor penting. Yang membeli mobil ini juga bukan pemimpin pemerintahan, dan mereka tidak bisa menuntut biaya bensin. Kapasitasnya yang kecil dan hemat bahan bakar, bisa menjadi nilai jual mobil ini. Mobil hanya dilengkapi dengan radio dan tidak memiliki CD atau DVD player, tetapi harus cukup. Matua, siapa yang mendesain AC ini? Mengapa udara dingin dihilangkan? Feng Yu mengerutkan kening dan bertanya. Kami ingin menghilangkan AC untuk menurunkan biaya. Tapi kami pikir akan terlalu dingin selama musim dingin untuk mengemudi dengan jendela di bawah. Jadi, kami menambahkan pemanas. Jika cuaca terlalu panas, pengemudi bisa menurunkan kaca jendela. Tidak, ini adalah fitur dasar dan membutuhkannya. Berapa biaya yang bisa meningkat jika kita menambahkan udara dingin? Hanya dengan AC, orang akan menganggapnya sebagai mobil. Ini adalah suatu keharusan untuk semua kendaraan. Biaya produksi akan meningkat sebesar 1000 Rmb. Karena menurut Anda kami harus menambahkan fitur ini, kami akan mengubah desainnya nanti. Kepala insinyur menjawab. Feng Yu melihat interior mobil, dan semua jendela tidak otomatis. Itu harus diputar secara manual, tetapi Feng Yu tidak keberatan. Menutup jendela bukanlah sesuatu yang merepotkan. Mobil ini bertransmisi manual dan memiliki 5 gigi. Kursi mobilnya biasa dan tidak nyaman. Bahannya terlihat murah, tetapi Feng Yu tidak mengatakan apa-apa tentang ini. Tidak ada yang akan berpikir untuk menggunakan jok kulit asli untuk mobil kecil ini. Sedangkan untuk kantong udara, tidak perlu, karena tidak ada yang akan mengemudi lebih dari 40 mil per jam di kota-kota. Sebagian besar kecelakaan di kota-kota hanyalah tabrakan dari sisi ke sisi. Bagaimanapun, mobil ini masih lebih aman daripada sepeda motor, dan ini harus disebutkan dalam pemasaran mereka. Feng Yu menyesuaikan kursinya, dan merasa itu masih bisa diterima, meskipun mencondongkan kursi ke belakang akan menghalangi kursi belakang. Feng Yu turun dan membuka bagasi. Bootnya kecil dan bahkan tidak bisa memuat barang bawaan kecil. Alasan lain untuk membeli mobil adalah untuk membawa barang-barang. Sepatu boot ini sangat kecil sehingga hanya bisa digunakan untuk membawa barang belanjaan dari pasar. Sepatu ini harus lebih besar. Beritahu Liu Michael untuk mendesain ulang, dan kursi penumpang belakang harus dilepas. Jika itu tidak bisa dilakukan, ubah menjadi 2 tempat duduk. 2 tempat duduk. Apakah orang ingin membeli mobil 2 tempat duduk? Semua mobil memiliki 2 baris kursi,
dan rusa oriental kami memiliki 3 baris. Chief Engineer merasa ide Feng Yu tidak akan berhasil, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara memberitahunya. Sebagian besar waktu, berapa banyak orang di dalam mobil Anda? Feng Yu bertanya. Sebagian besar waktu, saya mengemudi sendiri atau bersama istri saya. Anak saya sedang belajar di provinsi lain. Betul sekali. 1 baris kursi sudah cukup untuk Anda. Apalagi, mobil ini memang didesain untuk kaum muda di perkotaan. Mereka kebanyakan bekerja jauh dari keluarga. Juga, 2 kursi akan memungkinkan mereka untuk membawa pacar mereka dan tidak khawatir tentang orang lain yang mengganggu mereka. Sebagian besar mobil sport juga memiliki 2 tempat duduk. Siapa yang peduli dengan orang lain ketika Anda bisa mengajak seorang gadis keluar untuk bersenang-senang? Alasan utamanya adalah mobil ini terlalu kecil dan ringan. Jika ketinggian mobil harus dinaikkan untuk bagasi yang lebih besar, itu akan menjadi jelek. Keseimbangan akan hilang dan akan berbahaya selama tikungan. Saya akan berbicara dengan para desainer dan melihat apa yang mereka katakan. Chief Engineer setuju dengan enggan. Dia masih tidak menyukai ide ini. Apakah ini penggerak 4 roda atau roda 2? Ini adalah penggerak roda 2 depan. Performanya tidak buruk, kecuali pick-up sedikit lebih lambat. Tapi mobil ini tidak cocok untuk kecepatan tinggi. Kami memiliki teknologi turbo, kan? Mengapa tidak digunakan pada mobil ini? Jika Anda menambahkan turbo, apakah akan meningkatkan tenaga dan efisiensi bahan bakar? Gunakan teknologi itu pada mobil murah ini. Kita bisa melakukan itu, tetapi biayanya akan meningkat. Chief Engineer merasa frustrasi. Andalah yang ingin kami membuat mobil murah, dan kami berusaha menurunkan biaya dengan kemampuan terbaik kami. Mengapa Anda menambahkan lebih banyak hal ke dalamnya? Bisakah transmisi manual berubah menjadi transmisi otomatis? Apakah akan lebih murah? Feng Yu ingat bahwa transmisi otomatis telah dikembangkan tahun lalu. Tapi handling mobil bertransmisi otomatis tidak sebaik transmisi manual. Saya bilang mobil ini untuk transportasi. Mengapa Anda membutuhkan penanganan yang baik? Mengemudi dengan transmisi otomatis juga lebih mudah, dan pengemudi wanita akan menyukainya. Juga, tidakkah menurutmu transmisi otomatis akan membuat mobil terlihat gaya? Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, banyak mobil pertama wanita adalah mobil kecil dengan transmisi otomatis. Karena Songjiang Motors memiliki teknologi transmisi otomatis, mengapa mereka tidak menggunakannya? Chief Engineer berpikir sejenak. Betul sekali. Kebanyakan orang yang membeli mobil tidak tahu banyak tentang mobil dan akan berpikir transmisi otomatis lebih maju. Jika kami memperkenalkan mobil transmisi otomatis, itu akan lebih populer. Merek mobil domestik mana yang memiliki transmisi otomatis sekarang? Pabrikan mobil di China tidak memiliki teknologi ini dan hanya tersedia di kendaraan impor. Manajer Feng, karena transmisi otomatis lebih baik, mengapa kita tidak menggunakan mobil kelas atas kita? Tanya kepala insinyur. Gunakan pada mobil kelas atas kami. Feng Yu mengusap dagunya. Ini ide yang bagus. Catatan penerjemah. Suzuki Alto bab 968 Jin Feng Yu hanya ingin melihat mobil murah itu. Namun, Chief Engineer di pusat R&D menyarankan untuk memperkenalkan mobil high-end transmisi otomatis. Feng Yu ingin memberitahunya bahwa di masa depan, transmisi utama adalah kombinasi manual dan otomatis. Anda akan membutuhkan pemasaran untuk mempromosikan transmisi otomatis yang lebih canggih. Mereka yang bisa mengemudi tidak terbiasa dengan transmisi otomatis. Di Cina, hanya beberapa model mobil impor yang menggunakan otomatis, dan banyak orang bahkan tidak tahu bahwa mobil dapat bergerak tanpa kopling. Beberapa model impor itu adalah mobil kelas atas, dan orang-orang mengasosiasikan transmisi otomatis dengan mobil kelas atas. Namun transmisi manual masih menjadi mainstream saat ini. Surat izin mengemudi di China saat ini mencakup mobil manual dan otomatis. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya,
China akan memperkenalkan surat izin mengemudi terpisah untuk mobil manual dan otomatis, 10 tahun kemudian. Hal ini dikarenakan teknologi transmisi otomatis di China masih terlalu terbelakang. Kebetulan Bing City Machinery Company pandai dalam teknologi ini, dan insinyur dari Bing City Aviation Company akan berbagi teknologi mereka dengan mereka. Bisakah teknologi pabrikan mesin pesawat terbang mundur? Perusahaan mesin kota Bing memiliki teknologi mobil tercanggih di China sekarang. Namun, dibandingkan dengan produsen luar negeri, masih ada celah. Misalnya, perusahaan mesin kota Bing masih belum dapat memproduksi transmisi manumatik. Beberapa produsen mobil papan atas seperti Porsche, Volkswagen, BMW, Dell telah memperkenalkan transmisi manumatik sekitar tahun 1990. Dari teknologi transmisi manumatik, Bing City Machinery Company masih berada di belakang produsen mobil papan atas setidaknya selama 10 tahun. Tetapi dibandingkan dengan pabrikan China lainnya, yang berada di belakang mereka selama lebih dari 20 tahun, perusahaan mesin kota Bing jauh lebih baik. Model berbiaya rendah ini akan mulai diproduksi massal setelah tahun baru Imlek dan akan diperkenalkan di seluruh China pada bulan April. Anda dapat menyiapkan proposal tentang mobil transmisi otomatis kelas atas dan mendiskusikannya dengan yang lain. Jika memungkinkan, kami akan meluncurkan transmisi otomatis untuk mobil kelas menengah hingga tinggi tahun depan, kata Feng Yu. Apakah kita masih menggunakan transmisi otomatis untuk mobil kecil ini? Kami telah banyak berinvestasi dalam mengembangkan transmisi otomatis, dan kami dapat menetapkan harga mobil transmisi otomatis ini 10.000 Rmb lebih tinggi. Bagaimana menurutmu? Biaya untuk transmisi otomatis sekitar 20.000 Rmb. Harga eceran untuk model transmisi manual dapat ditetapkan pada 29.900 Rmb dan model transmisi otomatis pada 49.900 Rmb. Apakah transmisi otomatis memiliki potensi tinggi? Feng Yu berpikir sejenak. Saat ini, Bing City Machinery Company adalah satu-satunya produsen mobil di China yang memiliki teknologi ini, dan tidak masalah jika harganya lebih mahal. Mungkin penjualan untuk model transmisi otomatis akan lebih baik daripada yang manual. Dengan cara ini, perusahaan mesin kota Bing akan menghasilkan lebih banyak uang dan menginvestasikan uang mereka kembali ke R&D. Jika Anda pikir ini bisa berhasil, dan sisanya setuju dengan Anda, silakan. Anda semua lebih akrab dengan pasar dibandingkan dengan saya. Desain eksterior mobil murah ini harus didesain ulang. Itu harus terlihat lebih muda dan menggunakan warna cerah. Jangan gunakan warna hitam, dan gunakan warna-warna cerah seperti biru, merah, hijau, kuning, Dell. Lampu depan harus diubah menjadi lebih bagus dan membuatnya lebih ramping dan lebih melengkung. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, mengapa mobil kecil Chery begitu populer dan bahkan dapat diekspor ke banyak negara? Itu karena murah dan bagian luarnya lucu dan modis. Dibandingkan dengan mobil kecil lainnya, itu lebih luas. Jika ada yang membutuhkan mobil untuk perjalanan jarak dekat, mobil ini adalah pilihan terbaik. Feng Yu percaya bahwa jika eksteriornya dirancang dengan indah, ia juga dapat mengekspornya, dan melebihi lebih dari 1 juta unit penjualan. Manajer Feng, apa yang harus kita beri nama model ini? Kami tidak akan menggunakan merek Songjiang dan akan membuat merek baru seperti Oriental Deer. Ini, biarkan semua orang bertukar pikiran untuk nama yang tepat. Apakah Anda punya saran? Matua masih belum menyiapkan Tencent Kiki, dan tidak ada yang tahu tentang nama Kiki ini. Mungkin mereka bisa meminjam nama mobil kecil dari perusahaan Lidafu, Panda, di kehidupan Feng Yu sebelumnya. Tapi mobil itu harus terlihat seperti Panda untuk menggunakan nama itu. Karena kemunculan Feng Yu, kerajaan bisnis Lidafu tidak akan terjadi, dan Lidafu bahkan direkrut oleh Feng Yu sebagai Deputy General Manager. Bagaimana dengan kuda kecil? Kita bisa menggunakan kuda sebagai logonya.
Chief Engineer Ma berkata dengan penuh semangat. Hanya karena nama keluarga Anda adalah Ma, Anda ingin menamainya Little Horse. Ada seorang kepala departemen yang bermarga Niu. Apakah kita akan menamai mobil kita selanjutnya, Banteng Kecil? Ma tua, perusahaan luar negeri, sudah menggunakan kuda sebagai logonya. Pernahkah Anda mendengar tentang Ferrari? Jika kita melakukan ini, kita akan terlihat seperti sedang menyalinnya. Bagaimana kalau kita menggunakan nama lain? Kepala Insinyur Ma kecewa. Ia sangat antusias dalam merancang dan membangun mobil ini karena model ini akan menggunakan merek baru dan belum memiliki nama. Sekarang, tampaknya manajer Feng tidak mendukung idenya. Kuda kecil adalah nama yang bagus. Perusahaan itu menggunakan kuda jantan, dan kami menggunakan bayi kuda sebagai logo. Ini berbeda. Feng Yu melanjutkan. Bagaimana dengan Jin? Jin kecil. Jin kecil. Itu nama yang bagus, tapi apakah itu terlalu kebarat-baratan? Bagaimana dengan logonya? Tanya kepala Insinyur Ma. Feng Yu berpikir sejenak dan berkata, kami akan menggunakan logo sederhana dengan abjad jalan. Dapatkan Wind and Rain Design untuk menghasilkan logo yang sederhana dan bagus. Oke, kami akan berbicara dengan Wind and Rain Design dan melihat logo apa yang bisa mereka buat. Kami akan menamai model ini sebagai Jenny. Anda bisa mendiskusikannya dengan staf manajemen lainnya. Jika mereka tidak keberatan, kami akan menggunakan nama ini. Nama ini terdengar menyenangkan dan akan membantu penjualan kami. Feng Yu memikirkan nama ini karena model ponsel di kehidupan sebelumnya. Feng Yu ingin Liu Michael mendesain ulang model ini, dan bagian depan mobil harus terlihat seperti wajah tersenyum. Lampu depan bulat besar akan menjadi mata dan cocok dengan nama ini. Nama Jenny telah disetujui oleh manajemen puncak perusahaan. Mungkin mereka tahu nama ini disarankan oleh Feng Yu, dan mereka tidak mengajukan keberatan. Produksi untuk Jenny telah dimajukan, dan 2 jalur produksi pabrik sedang disesuaikan untuk memproduksi model ini. Semua orang yakin dengan model ini karena tidak ada pesaing dalam kisaran harga ini. Pesaing terdekat adalah Alto, tetapi produksi untuk model ini hanya beberapa ribu setahun, dan biayanya lebih dari 50.000 RMB. Xiali FAW terlihat seperti taksi, dan Jenny akan menangkap segmen pasar ini dengan mudah. Pada saat ini, Li Mingde menelepon untuk memberitahu bahwa perusahaan mesin kota Bing telah secara resmi menandatangani perjanjian kemitraan. Catatan penerjemah, Ma sama dengan kuda dalam bahasa Cina, dan Niu sama dengan sapi atau banteng. Jin dalam bahasa Cina adalah Jingling, dan inilah mengapa Feng Yu menggunakan inisial jalan untuk logonya. Manumatik. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.